Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di hari yang cerah ini saya dapat menyapa teman-teman di rumah. Semoga teman-teman sekalian selalu sehat dan tetap produktif dengan berbagai aktivitasnya. Pada kesempatan siang hari ini kita akan berbincang ria dengan salah satu tokoh mahasiswa yang cukup beken di Malang ini, bahkan di Jawa Timur. Beliau adalah Ahmad Farouk yang merupakan Presiden Mahasiswa Universitas Islam Malang yang juga tercatat sebagai Koordinator BEM Nusantara Jawa Timur. Selain itu, beliau juga aktif di BEM Malang Raya dan BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama atau BEM PTNU. Selain itu, beliau tercatat sebagai santri daripada Yai Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur. Baik, langsung kita sapa beliau. Selamat siang, Pres. Ya, Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Wagi? Alhamdulillah baik juga ya. Harus semangat meskipun dalam keadaan pandemi. Pres, mungkin bisa disampaikan aktivitas kesehariannya sekarang lagi sibuk dengan apa? Sebenarnya ya ini teman-teman seperti apa yang kita rasakan sebenarnya kita di tengah pandemi begitu terbatas sebenarnya aktivitas kita. Cuma ya alhamdulillah masih diberi paling tidak kita bisa sehat sampai hari ini kita bisa tetap buka lewat podcast ini. Jadi kalau aktivitas setiap harinya alhamdulillah sekarang di Malang posisinya dan beberapa diberi amanah, contoh juga aktivitas di PMI Komisi Unisma dan juga masih posisi menjabat di BEM Unisma karena Pemira masih belum bisa dilaksanakan sehingga masih diperpanjang ini jadi pelaksana tugas sampai April dan juga mengurus BEM Nusantara Jawa Timur yang kemarin diamanai oleh teman-teman Desember kemarin pas temu daerah diamanai jadi koordinator daerah. Ya aktivitas saya sementara ini itu sih sementara ini dan pengen juga mencoba bisnis gitu. Mantap sekali itu, Pres. Iya, itu Iya, karena banyak teman-teman yang melakukan uji coba juga, bereksperimen dengan beberapa bisnisnya. Mungkin juga memotivasi teman-teman untuk kaum berbahan khususnya selain menunggu jadwal kuliah yang akan datang bisa sambil melakukan bisnis itu. Kemudian saya ingin masuk pada beberapa pertanyaan yang sebenarnya sederhana, Mas. Yang mungkin saya kira dialami oleh seluruh mahasiswa Unisma. Pertanyaan sederhana yang ketika kita maba ditanyakan oleh dosen, oleh petugas, oleh kakak tingkat, dan orang-orang. Yang pertama, kenapa pilih Unisma? Kemudian, kenapa Pres Faruk ini memantapkan hatinya untuk memilih Fakultas Ilmu Administrasi? jadi dulu sebenarnya nggak ada itu sih sebenarnya nggak ada keinginan untuk bukan Unisma tapi kuliah di Malang nggak ada keinginan sebenarnya dulu sangat mengimpikan bisa kuliah di Surabaya atau di Jogja gitu cuma ternyata banyak nggak lolos gitu pada akhirnya takdir ya karena diarahkan ada tetangga itu yang mengarahkan ke Unisma. Nah, sebenarnya yang memantapkan saya itu ternyata ada jurusan administrasi publik karena memang pada dasarnya itu pengen berproses, pengen belajar administrasi publik gitu. Bahkan dulu sebelumnya daftar di Surabaya di Jogja juga cari jurusan administrasi publik. Nah, kemudian saat diarahkan oleh tetangga diberitahu tentang Unisma, katanya kampus NO terbesar gitu. Nah, kita cek ada jurusan tersebut gitu. Karena mungkin juga latar belakang dulu udah sering berorganisasi di saat SMA SMP. Nah, saya rasa jurusan yang pas ya administrasi publik ya, karena di situ juga mempelajari tentang keorganisasian, tentang apa manajemen organisasi dan lain sebagainya. Banyak hal lah sebenarnya. Itu yang membuat saya mantap kuliah di Unisma. Belum tahu betul sebenarnya soal apa Unisma seperti apa belum tahu betul. Ya, cuma saya mencoba mungkin ini prosesnya gitu mungkin apapun nanti hadapannya tantangannya ya yang penting saya jalani dulu gitu ya ternyata pada akhirnya mantap juga di Unisma gitu meskipun habis menemui kegagalan-kegagalan di kampus-kampus lain gitu alhamdulillah bahkan sampai sekarang juga
bisa sampai di titik juga diberi kesempatan berkontribusi di Unisma melalui BEM, melalui Presiden Mahasiswa, ya saya syukuri aja gitu, alhamdulillah. Mantap. Itu sih sedikit-sedikit kenapa kok saya mantap di Unisma, kenapa pindah di Unisma. Ternyata sama kok, sama, nggak ada bedanya juga sama kampus-kampus lain gitu. Yang penting memang niat berproses, niat belajar dan semangat, itu saja sih sebenarnya. Ya, itu penting teman-teman, bahwa yang harus digarisbawahi, kampus itu tidak menjamin kita untuk sukses. Kembali lagi pada keinginan untuk memperbaiki kualitas diri kita, meningkatkan kualifikasi keilmuan, memperbanyak relasi, dan tentu kita bisa mencontoh Pres Faruk ini. Kemudian yang kedua, Pres, kenapa pilih VIA dari beberapa fakultas, 10 fakultas yang lain? Karena ini latar belakang dulu, karena sudah sering berproses di organisasi juga, saya merasakan menemukan titik nyaman dulu ketika berproses dulu di OSIS dari SMP saya. Dari SMP pernah jadi ketua OSIS SMP, terus kemudian SMA juga pernah jadi ketua OSIS juga, dan juga aktif di beberapa organisasi tingkat saat itu, tingkat SMA, tingkat SMP gitu, dan merasakan titik nyaman. Selain memang belajar di bangku kelas, juga ternyata punya titik nyaman di situ, sehingga saya putuskan kenapa ambil di VIA administrasi publik, karena di situ sebenarnya juga belajar mengenai organisasi, dan alhamdulillah memang ya selama ini saya mendapatkan beberapa ilmu pengembangan tentang organisasi dan lain sebagainya. Ya memang itu sudah pada dasarnya saya pengen di situ gitu juga, dan memang passion saya di situ. Itu sih sebenarnya sehingga saya ambil administrasi publik di VIA gitu. Jadi rekam jejak organisasi dari Pres Faruk ini patut diacungi jempol teman-teman. Bisa dikatakan sebagai salah satu organisatoris sejati lah. Pertanyaan selanjutnya, Pres, setelah jenengan itu masuk di Unisma menjadi maba dengan seluruh rangkaian kegiatan formalnya, kira-kira bisa dibagikan pada pemirsa sekalian proses yang Pres Faruk lakukan baik di dalam kampus, mungkin telah berproses di ormawa apa, kemudian juga di ekstra di luar kampus. Dari awal dulu mahasiswa baru saya kan harus survive karena hidup di lingkungan baru yaitu Malang, yang sama sekali saya belum punya kenalan dan juga belum tahu nama kehidupan di Malang seperti apa. Sehingga saya mencoba mencari searching aktivitas terutama yang tidak jauh juga terkait organisasi juga. Saya ikuti diskusi-diskusi yang ada. Saya dari warkop ke warkop, ada kan warkop yang menghidupkan literasi kayak gitu, saya coba keliling gitu, safari ke sana, kalau ada aktivitas saya ikut. Nah, saya di situ mulai beradaptasi, terus kemudian ada motivasi untuk melanjutkan proses berorganisasi lagi gitu. Nah, pada akhirnya saya putuskan gabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia saat itu, yaitu di Rayon Alfanani. VIA juga di situ saya ikut matpaba, terus kemudian saya berproses. Ternyata juga saya merasa masih haus gitu, butuh pengalaman, butuh pola-pola berproses lainnya juga, sehingga saya mencoba gabung organisasi-organisasi lain juga, atau komunitas atau aktivitas-aktivitas volunteer dan sebagainya di luar. Jadi tidak hanya sebatas di PMI, tapi juga pernah ikut juga after mining innovation camp. Terus kemudian pernah juga ikut politik cerdas berintegritas yang diselenggarakan KPK. Juga selain itu juga pernah bergabung juga di aktivis penelet. Terus kemudian saya waktu semester 3 itu saya putuskan mencoba juga berproses di intrakampus gitu. Pada saat itu 2019 diajak gabung di BEM Universitas, diminta membantu di urusan Kementerian Luar Negeri. Nah, terus pada tahun 2020 kemarin teman-teman saya mempercayai saya untuk lanjut meneruskan mencalonkan jadi presiden mahasiswa. Nah, sampai sekarang ini korban pandemi juga. Desember sebenarnya udah mau lengser, ternyata diminta untuk melaksanakan tugas dulu sampai April, sampai pemira ini selesai. Jadi itu beberapa rangkaian sebenarnya. Jadi
berproses di Ekstra, terus kemudian di ITRA, dan juga sekarang pun karena di BEM Unisma juga berafiliasi dengan beberapa aliansi ya, termasuk BEM Nusantara, termasuk BEM PTNU, terus kemudian BEM PTS dan lain sebagainya. Nah, kemarin Desember diamani sebagai koordinator daerah BEM Nusantara, yang insya Allah Maret ini mau temu nasional dan dilantik. Jadi baru terpilih kemarin Desember itu. Ya, semoga lancar. Amin. Nah, tentu kita doakan ya semoga Pres Faruk bisa mengemban amanah dan tentu juga bisa membawa dampak yang cukup positif terhadap kelembagaan Unisma. Barangkali Pres Faruk selama menjadi mahasiswa Unisma ada beberapa prestasi yang sudah pernah diukir untuk kemudian memotivasi adik-adik maba ini yang wah ini kita mendapatkan PPT terus katanya sudah dapat ilmu-ilmu ini. Kalau prestasi itu sih sebenarnya, kalau juara 1, juara 2 saya nggak pernah. Juara 1, juara 2 itu saya, prestasi saya sebenarnya ya cuma ikut keterlibatan aja, kayak memang nggak suka kayak kompetisi-kompetisi yang modelnya kayak juara 1 dan bukan, tapi sifatnya itu ada kayak volunteering gitu, delegasi dan sebagainya. Saya lebih suka di situ karena dampaknya jelas. Terus kemudian di situ juga nggak hanya soal juara 1, juara bukan, tapi juga akan bertemu dengan berbagai relasi sebenarnya. Relasi, terus bisa menyatukan persepsi, gagasan kayak volunteer, terus delegasi program, itu sebenarnya juga bagian dari prestasi sih kalau pandangan saya gitu. Karena itu bisa meningkatkan kapasitas diri, kemampuan, juga nanti menambah pengalaman dan sebagainya. Jadi mungkin juga ini yang perlu kita rubah perspektif kita, bahwasanya kayak pengembangan skill itu kalau kita sudah mencapai titik kemampuan itu juga prestasi gitu. Jadi jangan hanya terputar pada kayak ikut perlombaan terus jangan, tidak hanya sebatas itu gitu, termasuk ikut dalam ajang pertemuan muda, pertemuan apa, itu merupakan prestasi yang luar biasa gitu, karena bisa berkumpul dengan teman-teman yang lain, apalagi bahas negara gitu atau bahas apa suatu problem gitu, itu merupakan malah kontribusi konkret menurut saya gitu. Jadi itu juga sebagai mungkin bagi teman-teman mahasiswa khususnya juga jangan lelah meskipun kita mungkin kalau nggak juara 1 popularitas kita mungkin nggak terdongkrak gitu. Kalau juara 1 kan biasanya terdongkrak gitu. Jadi tidak itu yang sebenarnya dicari, tapi juga kontribusi dan prosesnya itu yang sebenarnya perlu dinikmati gitu. Itu sih kita garis bawahi bahwa Pres Faruk ini lebih memilih menjadi intelektual organik daripada intelektual yang berada di Menara Gading atau Gramsci gitu. Selanjutnya Pres mungkin juga bisa diceritakan kepada teman-teman sekalian tentang kronologi dari keterpilihan Pres Faruk baik di BEM Universitas Islam Malang maupun di BEM US Jawa Timur gitu. Kalau dulu saat itu dicalonkan teman-teman jadi presiden mahasiswa itu, saya kalau di Unisma kan sangat kental ya, pasti ada hubungannya dengan baik entah itu PMI, HMI dan sebagainya. Cuma pas pemira saat itu, pas saya mencalonkan tuh lewat independen, saya nggak dapat rekomendasi. Cuma ya saya biasa kayak gitu. Cuma gini, paling terpenting karena saat itu saya merasa perlu pengalaman berorganisasi, apalagi mencoba survive proses menjadi pemimpin gitu ya. Sebenarnya juga nggak ada keinginan yang harus jadi, bukan nggak ada, cuma ternyata teman-teman mendukung gitu. Teman-teman terutama teman-teman yang selama berproses di BEM sebelumnya itu juga mendukung, dan juga ternyata beberapa elemen mendukung gitu, baik dari beberapa kader Ormaik ataupun teman-teman yang tidak ikut Ormaik juga mendukung, sehingga motivasi itu yang membuat saya tekad untuk menyalonkan. Selain itu saya dulu sebenarnya saat nyalon belum sempat sowan sebenarnya ke Yaimar Mustama. Saya ingat betul ya gitu. Saya ingin sowan, ingin izin gitu. Ternyata tidak bisa ketemu gitu. Tapi setelah itu selang 2 hari gitu ini fakta ya, bukan kata-kata. Jadi mimpi sama Yaimar Mustamar,
sebagai rekomendasi tim itu dirangkul dan jalan bareng. Saya merasa itu isyarat gitu. Ya, wah. Sehingga saya memantapkan diri benar-benar nyalon gitu. Nyalon, daftar, dan alhamdulillah lolos dapat misi. Terus kemudian namun calon jatuhnya mengundurkan diri gitu. Pada akhirnya pendukung kosong gitu. Alhamdulillah saat itu. Terus kemudian cuma memotivasi selain memang juga ada unsur juga dapat memimpin juga di syarat itu, selain itu juga memang ada visi misi yang banyak saya bawa gitu, termasuk evaluasi BEM yang sebelumnya gitu, termasuk yaitu beberapa hal mengenai administrasi, terus kemudian pengelolaan organisasi, terus kemudian reformasi birokrasinya BEM-nya itu. Nah, saya semacam kayak nggak rela istilahnya itu apa ya, pengen membenahi gitu. Jadi kayak harus dibenahi sampai kapan kayak gitu terus gitu. Saya tekad dari itu, motivasi dari situ, pada akhirnya dengan mensonding beberapa gagasan, alhamdulillah ternyata politik gak harus soal konsolidasi saja, lobby saja gitu. Gagasan itu perlu. Apalagi di kalangan mahasiswa, di kalangan anak muda, politik gagasan itu harus terus dijadikan pegangan gitu. Jangan sampai kita hanya berambisi menjadi pemimpin tapi tidak ada gagasan yang akan kita transformasikan gitu. Itu sebenarnya motivasi utamanya itu, tidak ada yang lain gitu ya, karena memang juga jurusan saya industri publik, mau nggak mau saya juga harus berproses di dalam dunia itu, dinamika itu gitu, sekaligus menguji ilmuwan biar nggak hanya kita mengenyam di bangku kelas saja gitu. Itu sih sebenarnya motivasi. Ya, artinya memang Pres Faruk ini tidak kemudian berorientasi pada kekuasaan oriented kalau bahasa pengamat perpolitikan di jagat Indonesia ini. Kemudian Pres itu kan berbicara kontestasi perpolitikan baik di kampus maupun dimanapun, itu kan kita harus kemudian membranding diri kita, branding personal itu perlu. Pres Faruk ini kelebihannya apa dan yang kemudian menjadi pembeda dari lawan politik yang lain, mungkin itu kan perlu barangkali pandangan Pres Faruk dan juga kiat-kiatnya untuk teman-teman terkait branding diri itu seperti apa, Pres? Jadi gini sebenarnya, saya itu bukan orang yang punya popularitas kuat saat itu juga. Jadi saya masuk di BEM sebelumnya kan cuma sekedar anggota, cuma saya percaya selama kita bertekad terus kemudian punya niat dan benar-benar berkontribusi lah, ikhlas berkontribusi, pasti ada hikmahnya gitu. Saya cuma percaya itu sebenarnya. Jadi saya lakukan apa aja yang sekiranya perlu dilakukan untuk mengabdikan diri pada organisasi itu. Terus kemudian yang kedua, jangan lupa transformasikan gagasan, jangan sampai absen di situ. Nah, dari itu sebenarnya sudah mengenai soal branding diri itu sebenarnya nggak perlu kita perlu pencitraan yang sebenarnya bukan dirinya sendiri gitu. Jadi politik santun apa adanya itu, dan kemudian dua prinsip, niat mengabdi, niat berkontribusi, dan kemudian benar-benar bisa mentransformasikan gagasan, itu sebenarnya perlu dipegang. Secara kalau dua hal itu sudah dipegang dan benar-benar dilakukan, pasti nanti itu berdampak ke yang lainnya, baik dari segi popularitas, kepercayaan teman-teman dan sebagainya, sehingga akan mengikuti dengan sendirinya. Itu sebenarnya. Kalau biasanya kan mungkin menyewa nggak perlu tim sukses gitu ya untuk membranding diri kayak gitu. Jadi itu sebenarnya. Kalau andaikan itu dipegang, saya yakin kok berdampak. Dan niati aja, ikhlas, benar-benar mengabdi, berkontribusi. Pasti juga orang-orang bahkan kehidupan juga mendoakan gitu. Itu sih sebenarnya. Ya ini sebenarnya nggak hanya di BEM, saya dulu di OSIS juga saya rasa seperti itu dulu. Jadi ya memang berproses, mengabdi aja dulu, ikhlas gitu. Jadi coba benar-benar transformasikan gagasan seperti itu. Dan kalau memang waktu kerja, baik kerja dari segi apapun maupun dimintai oleh pendapat dan sebagainya, silakan improve, silakan explore apa gagasannya gitu. Itu sebenarnya pasti berdampak kok. Pasti kita petik imannya sendiri gitu.
Kalau kita berbicara aliansi di Indonesia ini sangat banyak ya Pres. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa di samping BEM-NUS juga ada BEM seluruh Indonesia atau yang lebih familiar dengan BEM-SI, ada juga BEM Halakoh Pesantren. Wah pokoknya banyak. Kemudian bisa diceritakan Pres, kenapa kemudian BEM Unisma itu lebih condong berlabuh di BEM Nusantara daripada BEM-BEM yang lain. Sebenarnya bukan berarti karena sekarang jabat di koordinator daerah BEMUS terus kemudian menyampingkan dengan aliansi lain sebenarnya. Tapi tetap eksis di sana, tetap di BEM Nusantara, tetap di BMPT Nusantara, terus kemudian juga ada BMPTS Jawa Timur, terus kemudian selain itu ada aliansi-aliansi lainnya juga. Kami tetap eksis dimanapun, yang penting memang itu pasti jelas dan kemudian output yang di dalam aliansi diskusi itu jelas kami gabung di situ. Nah, cuma memang fokus pada hari ini karena berhubung BEM Nusantara yang aktif itu dan BEM BTNU sebenarnya aktif juga karena memang ada beberapa kendala sehingga semacam vakum, seperti vakum. Tapi kami tetap aktif, bahkan sempat juga mensonding kongres BEM BTNU juga, terus kemudian BEMNUS karena memang beberapa kesempatan bisa diberi untuk melakukan aktivitas gitu. Mungkin kelihatannya memang aktif di BEMNUS gitu, tapi sebenarnya tidak. Di PPTN juga eksis gitu sama teman-teman gitu. Jadi nggak ada alasan kenapa kok hanya di sini, nggak ada. Memang komitmen dari BEM Unisma itu aktif di internal juga aktif, di eksternal juga eksis gitu. Jadi kalau eksternal ya memang selama ini tekuni memang di BEM Nusantara sama BMPT Nusantara gitu. Itu sebenarnya. Jadi tetap kita eksis kok. Bukan berarti apa namanya kita tebang pilih, enggak. Tetap aktif. Di BMPT pun Unisma masih jadi koordinator. Koordinator Jawa Timur gitu. Itu Wapres Umar tahun 2018. Beliau yang sekarang masih menjabat. Nah kemudian mungkin karena terlihat apa sekarang eksis BEM karena memang koordinator daerahnya yang tahun sekarang gitu. Itu sebenarnya. Jadi emang bukan tebang pilih, memang tetap aktif di mana-mana. Artinya Pres Faruk ini melalui organisasi yang dinahkodainya benar-benar mengamalkan secara sempurna visi pada Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia itu seperti itu ya Pres. Insya Allah. Berbicara organisasi yang Pres Faruk pimpin, spesifikasinya adalah Unisma. Barangkali bisa disampaikan agar teman-teman juga mengetahui tentang program kerja yang sudah terrealisasi, termasuk juga tantangan atau problem yang dihadapi selama memimpin BEM-U itu Pres. Jadi sebenarnya cukup apa ya, cukup jadi payahnya itu sangat bertali-tali. Iya. Jadi iya. Jadi setelah pelantikan pas bulan Februari saat itu pelantikan, terus kemudian pandemi gitu. Jadi teman-teman pada pulang semua. Yang ada di Malang cuma berapa pengurus saja gitu segitu pengurus. Nah, jadi memang mencoba untuk survive, untuk bagaimana caranya memang harus aktif. Program-program harus tetap jalan. Sehingga dulu saya juga pernah menulis terkait kondisi saat itu. Bagaimana tetap menjaga progresivitas organisasi ya saat itu. Jadi memang kemudian coba pola-polanya dirubah. Medianya sebenarnya kalau dari segi gagasan tetap jalan ya, programnya sama, cuma dari segi media kita mencoba mendigitalisasikan semua. Jadi program-program saat itu coba direkonstruksi lagi, dirubah sama teman-teman melalui upgrading raker, dirubah menjadi online. Adapun ya ada beberapa yang bisa dilaksanakan langsung, alhamdulillah saat mulai kemarin pandemi mulai turun dikit, itu kami coba melakukan secara langsung gitu. Beberapa program sebenarnya ya ada semacam webinar, mengingat Indonesia sempat juga menghadirkan Haris Azhar saat itu adalah momen hari HAM itu. Terus kemudian juga itu mencoba meneropong bagaimana penegakan HAM di Indonesia gitu. Mengingat September, tragedi September.
Terus kemudian ada beberapa ya yang juga ini berdampak langsung ke mahasiswa, yaitu mengawal SPP. Jadi mulai awal dulu langsung, jadi awal pandemi itu coba langsung survei ke teman-teman, karena emang posisi saat itu kuliah baru masuk sekitar 2 mingguan, efektif 2 mingguan. Nah teman-teman merasa nggak merasakan fasilitas, sehingga kami coba kawal sehingga dapat potongan, karena memang tuntutan teman-teman coba dikembalikan SPP seberapa gitu, karena memang tidak menggunakan fasilitas kampus. Alhamdulillah berhasil saat itu dapat potongan. Terus kemudian sampai kemarin juga mengawal SPP dari segi advokasi di isu kehidupan kampus sebenarnya. Terus selain itu juga kami sempat juga melakukan secara langsung safari anti korupsi juga, safari anti korupsi ke Madura. Iya, wah keren. Sayang sekali saya nggak ikut. Jadi ke Sumeneb, ke ke Pamekasan juga ya, ke Sampang, sampai ke Pulau Talangu. Wah, ke sana. Jadi memang itu secara langsung alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa safari anti korupsi, sosialisasi ke teman-teman SMA, teman-teman SMP, SD, dan juga kemudian juga pernah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di kabupaten. Ini ada beberapa kegiatan sebenarnya. Cuma yang paling kami unggulkan itu adalah realitas sosial masyarakat. Jadi melibatkan diri. Kami mengajak teman-teman kabinet sekitar 30-an teman-teman mahasiswa itu untuk melebur ke masyarakat, melibatkan diri ke masyarakat untuk jagongan. Kalau istilahnya programnya itu jagongan realitas sosial masyarakat. Jagongan realitas sosial masyarakat. Jadi itu semacam aja berinteraksi antara teman mahasiswa dengan masyarakat secara langsung, door to door, ke rumah-rumah gitu. Sekaligus juga semacam memberikan merchandise sebagai seruan anti korupsi gitu. Jadi mengkampanyekan anti korupsi juga. Jadi memang mendorong teman-teman mahasiswa ini biar sesekali lah, karena memang tahu sendiri kehidupan kita itu di sekeliling kita udah mulai down sebenarnya gitu. Jadi mulai kayak agak yang, sehingga kami mencoba mengajak teman-teman itu melibat lagi ke realitas sosial masyarakat, biar tahu real gitu keadaan masyarakat seperti apa gitu. Jadi itu tujuannya. Terus kemudian ada berbagai program juga yang rintisan ini yang dimulai dari BEM sekarang ini, punya strategi kepemimpinan BEM semasa periode 1 tahun. Karena kita bukan 5 tahun kayak di pemerintahan itu, cuma 1 tahun, dan itu dirasa pendek kalau memang ingin membuat program jangka panjang yang berdampak gitu. Sehingga kemarin coba membuat strategi itu. Jadi ada strategi. Terus yang kedua, sebelumnya itu pedoman administrasinya kurang tertata. Sehingga alhamdulillah BEM tahun 2020 sebenarnya masa depannya itu bisa merumuskan itu. Dan alhamdulillah itu sudah mulai proses mau di hak cipta karyakan. Wah, gitu. Keren sekali. Insya Allah dekat-dekat ini gitu. Sekaligus ini merancang LPJ sebenarnya sama teman-teman. So banyak program sebenarnya. Bahkan BEM memang tidak hanya harus membuat event-event yang istilahnya formalitas gitu. Banyak event-event yang sebenarnya bisa diciptakan dan itu berdampak. Asalkan memang satu tadi sebenarnya di awal benar-benar niat berproses, bertanggung jawab, dan kemudian mentransformasikan gagasan. Pasti itu udah nanti tiba-tiba pasti ada saran dan sebagainya itu dikonstruksikan, insya Allah bagus kok. Gitu. Dan nikmat proses di organisasi gitu, karena memang benar-benar niat nanti. Siap. Jadi luar biasa sekali, itu barangkali menjadi salah satu warisan berharga dari Presparup untuk kepemimpinan suksesor Presiden Mahasiswa Unisma selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, Pres, ini saya meminta pandangan Presparup terkait dengan gerakan mahasiswa hari ini di era sekarang, khususnya itu menurut Presparup seperti apa? Ngopi dulu ya. Oh iya, saya lupa dari tadi untuk menawarkan kopi. Silakan dinikmati, Mas. Kalau berbicara gerakan mahasiswa sebenarnya pola-polanya masih hampir sama sih dengan tahun-tahun sebelumnya. Sempat mencuat gerakan mahasiswa yang cukup besar saat itu, yaitu reformasi anti korupsi. Terus kemudian yang baru-baru kemarin
terkait Omnibus Law. Nah, pola-pola kalau berbicara gerakan mahasiswa, kalau pandangan saya sebenarnya masih cenderung populis gitu. Artinya teman-teman ini hanya fokus pada isu-isu yang berkembang, tidak punya kefokusan isu yang memang dikawal gitu. Jadi hanya menunggu isu yang sedang berkembang, sedang naik daun gitu. Itu yang disikapi. Sedangkan isu fokus yang benar-benar dikawal sampai tuntas, kira-kira nanti menghasilkan dampak besar gitu, itu yang minim teman-teman kawal gitu. Nah, jadi itu yang juga menjadi evaluasi bersama sebenarnya, gak hanya yang termasuk saya juga yang juga di dunia seperti itu. Jadi itu yang menjadi evaluasi bahwasanya perlu ada fokus. Kalau saran sih sebenarnya fokusnya ya cukup di lingkungan perguruan tinggi gitu. Contoh kita sebagai elemen mahasiswa yang di lingkungan gerakan mahasiswa, ya juga kalau dari segi fokusnya yang mengawal isu dari mahasiswa, isu perguruan tinggi dan sebagainya. Itu mungkin juga kemarin sempat juga disampaikan juga di dalam pertemuan BEM Nusantara Jawa Timur khususnya, fokusnya ya tentang pendidikan gitu. Khususnya pendidikan perguruan tinggi. Siapa yang mau mempedulikan mahasiswa, mempedulikan kehidupan perguruan tinggi kalau bukan mahasiswanya sendiri gitu. Kalau mau fokus di agraria sudah banyak elemen yang juga mengawal di sana. Mau berbicara anti korupsi juga banyak elemen yang sudah fokus di sana. Nah, terus yang fokus tentang pendidikan atau perguruan tinggi siapa? Itu menjadi pertanyaan besar sejak kemarin. Teman-teman kok malah fokus di itu ya, di isu-isu lain, sedangkan sebenarnya isu di sekitarnya, bahkan isu dirinya sendiri itu nggak ada yang memperhatikan gitu, nggak ada yang mengawal. Nah, sehingga kalau saran perlu ada satu fokus. Sarannya itu mungkin ya pendidikan gitu. Itu yang menjadi perlu kawalan oleh teman-teman gerakan mahasiswa gitu. Oke lah, kita juga harus ikut berpartisipasi, ikut juga terlibat dalam pengawalan isu-isu lain gitu. Nah, sebagai support system atau sebagai partai, karena itu juga persoalan negeri kita gitu, sehingga juga perlu tetap bantu support system untuk pengawalan isu-isu yang lain gitu. Jadi bukan berarti mengkerdilkan isu lain, jadi biar tidak hanya isu yang berkembang yang disikapi, tapi juga perlu ada isu yang benar-benar difokusin gitu. Itu sebenarnya yang perlu dijadikan evaluasi gerakan mahasiswa hari ini gitu. Dan kemudian dari sisi literasi terutama disadari atau tidak memang literasi kita sedang merosot tadi, itu sangat terlihat jelas gitu. Sehingga penguatan literasi itu juga perlu digencarkan lagi kan. Itu sebenarnya bukan lagi bukan online, bukan, tapi itu sudah waktunya kesadaran diri lah soal literasi, soal cari referensi buku dan sebagainya, baca buku dan sebagainya. Itu yang juga perlu ditingkatkan gitu. Saya rasa sih itu kalau dari gerakan mahasiswa. Yang terakhir nih Pres, pesan dan harapan Pres Paru untuk seluruh mahasiswa Universitas Islam Malang dan juga pemirsa itu seperti apa? Jadi kalau terkait pesan, pertama sebenarnya kita tuntaskan diri sendiri, tuntaskan kejadian diri sendiri itu segera, mari kita tuntaskan ya. Kemudian ketika sudah tuntas, kita harus tuntaskan lingkungan sekitar itu. Nah, pertama ya harus fokus dengan kalau di lingkungan mahasiswa kita punya keilmuan masing-masing gitu, kita punya keprofesionalan masing-masing. Tetap fokus pada situ, fokus pada itu. Kalaupun ingin cari fokus lain nggak apa-apa, tapi jangan sampai lupa yang sudah menjadi keputusan pribadi itu atau profesian atau keilmuan itu. Jadi fokus itu baru ke lingkungan sekitar. Terus kemudian gini, ketika semua kok sudah tercapai, kemampuan diri sudah mapan, terus kehidupan sudah sukses semuanya, jangan lupa bahwasanya sejauh manapun perjalanan kita, jangan lupa langkah pertama. Itu orang tua. Itu sebenarnya yang paling penting, karena apapun keputusan kita, masa depan kita juga harus perlu ridho
ayah gitu. Itu sebenarnya. Jadi teman-teman, karena kan sebagai agen of change yang nanti juga menjadi penggawa negeri gitu. Ya, amin amin. Yang penting jangan lupa sama Rota gitu aja Iya, gitu. iya. Itu sih sebenarnya. Itu pesan saya ke teman-teman semua, teman-teman mahasiswa dan juga mungkin pemirsa yang menyaksikan podcast ini gitu. Sangat luar biasa ya teman-teman. Siang ini kita diberikan pencerahan yang luar biasa oleh Pres Faruk. Barangkali kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari perbincangan dari tadi, meminjam kata-kata mutiara dari penyair besar Rusia yaitu Lev Tolstoy, banyak orang yang bermimpi mengubah dunia tetapi lupa untuk mengubah dirinya. Nah, terima kasih Pres Faruk atas kehadirannya pada podcast perdana saya, dan untuk teman-teman, pemirsa dan seluruh mahasiswa Unisma, tetap semangat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.